344, episode 64 Jalan yang bukan jalan 5. Memberi makan jiwa Yosanga ke dinding keempat. Metode ini disusun berdasarkan insiden masa lalu di mana ibu saya dimakan oleh dinding keempat. Pada saat itu, ibu saya dimakan oleh dinding ketika jiwanya rusak dan sebagian jiwanya dipulihkan ketika dia diludahkan lagi. Selain itu, ada perpustakaan di dalam dinding keempat sehingga layak untuk dicoba. Jangan sampai. Tembok keempat membaca niat saya tetapi tidak mendengarkan saya. Dinding keempat memperhatikan Yosanga yang tersebar dan bereaksi dengan marah. Saya tidak akan melakukannya. Makan. Kejutan itu membuat tubuhku bergetar. Namun, saya tidak mundur. Jika kamu tidak mau makan maka aku akan mematikan skillnya. Ini adalah ancaman terakhir saya. Bagaimanapun, dinding keempat adalah keterampilan dan aku bisa mematikannya kapanpun aku mau. Berdasarkan insiden sebelumnya, dinding keempat benar-benar membencinya. Maka kali ini, lakukan jika Anda C. Kedengarannya pasti saya tidak bisa melakukannya. Jika kamu meminta saya pergi, pria itu tidak bisa hidup. Aku menggigit bibirku. Selain itu, matikan saya akan membiarkan konsumen melihat Anda untuk kawin. Banyak rasi memperhatikan Anda. Beberapa rasi bintang meragukan keberadaan tembok yang kamu miliki. Tembok keempat sadar betul bahwa saya enggan mengungkapkan informasi saya. Sebenarnya, saya tidak memiliki hambatan mental yang berguna selain dari dinding keempat. Jika rasi bintang bermutu tinggi menatapku begitu tembok itu menghilang, aku mungkin tak berdaya seperti bayi telanjang. Aku menatap dinding sejenak. Kalau begitu aku akan memecahkannya. Apa? Aku akan menghancurkan beberapa bagian dinding dan memaksamu untuk memakannya. Awalnya, dinding keempat bukan kenyataan. Namun, sekarang saya bisa mengenai dinding. Aku mengepalkan tanganku dan memberikan pukulan ke dinding di depanku. Seluruh ruangan bergetar akibat tumbukan yang menghancurkan. Ada teriakan pendek dan suara orang-orang bergegas keluar. Aku mengayunkan tinjuku lagi. Dindingnya masih belum tergores. Lebih jarang digunakan. Petik 2. Terlalu banyak tantangan untuk menyelamatkan Yosanga. Sudah saya pikirkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dinding keempat bukan kenyataan. Itu adalah keterampilan yang saya terapkan. Kemudian, aku memusatkan pandanganku ke salah satu bagian dinding. Spark membanjiri ruangan dan Li Jihye, yang membuka pintu, diusir. Tidak. Ada celah kecil di sudut dinding keempat. Seperti yang saya harapkan. Sampai sekarang, saya telah memikirkan keterampilan sebagai sesuatu yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Mungkin, keterampilan, mungkin memiliki kondisi peralihan yang sesuai. Dengan kata lain, bagaimana jika saya bisa mematikan bagian dari keterampilan? Dindingnya cepat retak dan celah kecil terbentuk dalam sekejap. Ada jurang yang tampaknya bisa menelan apapun. Segera, celah itu mulai menyedot fragmen-fragmen cerita di sekitarnya seperti lubang hitam. Kisah-kisah Yosanga dengan cepat tersedot ke dinding. Berhenti. Bunga api besar menghantam tubuhku dan aku mengerang mengerikan. Badai probabilitas bertiup melalui dinding. Saya mendengar suara-suara anggota partai dan pandangan saya menjadi putih. Dalam kegelapan, Yosanga tersadar. Dia membuka matanya hanya untuk kegelapan. Dalam adegan yang bahkan tidak memungkinkan titik cahaya, Yosanga tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak mati. Adegan terakhir yang dilihatnya terlintas di kepalanya. Ada kemungkinan badai dan teriakan Kim Dokja saat dia mencoba menyelamatkannya. Lalu ada kenangan tersedot ke suatu tempat. Tidak ada yang bisa dia yakini. Yosanga memeriksa dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata, bibir, lidah, telinga, tangan, kaki, lutut. Tidak ada satu tempat di mana sensasi bisa dirasakan. Seolah-olah seluruh tubuhnya lumpuh dan gerakannya benar-benar hilang. Mungkin hanya jiwanya yang tersisa. Yosanga berusaha dengan tenang menerima situasinya. Dalam novel Haruki, sudah umum bagi orang untuk menjadi ide. Ini sudah cukup. Orang mati menjadi jiwa. Mengerikan, menakutkan berada sendirian di kegelapan. Tidak ada sensasi dalam kondisi ini. Dia tidak tahu apakah dia ada atau tidak. Yosanga berusaha untuk tidak jatuh ke dalam perangkap pemikiran ketika dia mengingat kembali proposisi filosofi lama. Kupikir, karena itu saya. Ini adalah pepatah René Descartes. Pepatah yang begitu terkenal sampai-sampai dia malu mengutipnya. Namun bagi Yosanga, ini adalah satu-satunya jalur keselamatannya. Setidaknya, dia tahu dia ada saat dia memikirkan ini. Kemudian segera setelah itu, Yosanga memiliki pikiran yang menakutkan. Lalu adakah orang yang tidak berpikir? Jika dia berhenti berpikir dalam kegelapan ini. Karena itu, Yosanga terus berpikir mati-matian. Agar tidak menghilang, dia ingat hal-hal yang dia ingin hindari. Sangah. Petik 2. Sebuah suara melayang di benaknya, diikuti oleh sebuah wajah. Itu adalah wajah yang akrab. Anggota keluarganya sebelum skenario datang. Ayahnya, hakim, dan kakak laki-lakinya yang adalah dokter. Ibunya yang lahir di keluarga kaya. Jangan melakukan sesuatu yang mencolok. Petik 2. Orang yang bukan kamu akan melihat apa yang kamu miliki. Petik 2. 4 bahasa apa? Kamu hanya harus menjadi gadis kecil yang imut. Petik 2. Yosanga memperhatikan kata-kata yang mengalir dan tersenyum pahit.
Tepatnya, dia kehilangan mereka sebelum itu. Petik 2. Kamu akan bergabung dengan perusahaan game. Anda tidak menikah dengan presiden perusahaan game. Petik 2. Mungkin dia menjalani skenario, bahkan sebelum skenario dimulai. Tidak ada yang memanggilnya untuk sebuah skenario tetapi untuknya, itu adalah sebuah skenario. Jika seorang Dokaibi menyebutkan skenario itu, mungkin itu adalah deklarasi kemerdekaan. Saya seorang karyawan baru. Petik 2. Setelah memasuki perusahaan game dan menjadi mandiri di rumah, hidupnya sedikit berubah. Dia juga bertemu dengan orang yang menarik. Yo Sangah-si, apakah Anda memiliki pengisi daya ponsel? Petik 2. Pria berwajah kurus yang meminjam chargernya. Saya adalah janji penting pada jam 7 dan baterai saya hampir habis. Petik 2. Seseorang yang melakukan wawancara dengannya dan yang tidak kooperatif tentang segala hal di perusahaan. Aku akan menghadiri upacara itu tetapi aku harus pergi pada jam 7. Petik 2. Dia selalu menjadi orang yang meninggalkan perusahaan lebih dulu begitu hari kerja berakhir. Aku tidak akan berpartisipasi dalam piknik. Saya paling benci mendaki gunung. Petik 2. Pria yang tampak seperti hantu dan tidak ada di mata orang lain saat dia menatap smartphone-nya. Petik 2. Yo Jong-hyuk, si brengsek itu mati lagi. Petik 2. Jadi, dia mungkin telah melakukan sesuatu yang aneh juga. Dia memasukkan barang-barang ke dalam makanan bos yang mengambil proyek dari bawahannya atau lada campur di minuman manajer yang membuat mereka menjalankan tugas kopi. Apa ini? Kenapa kopinya terasa seperti ini? Petik 2. Itu adalah kelahiran dari peristiwa bersejarah Minosov, yang kemudian disebut, insiden kamar istirahat. Dia menuangkan lada ke dalam kacang yang ditumbuk halus dan merasakan rasa pembebasan. Perusahaan itu terbalik. Itu adalah penjahat yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh staf pengawas. Yo Sangah, saya masih ingat. Perusahaan tempat semua orang meninggalkan pekerjaan. Lampu smartphone muncul diam-diam dari balik kabinet di ruang istirahat. Kim Dokja jelas ada di sana. Tidak peduli apakah dia memasukkan merica atau garam, cahaya itu tetap di sana dan mentolerir tindakannya. Seolah-olah hal-hal yang terjadi di luar kabinet tidak melibatkannya. Mungkin aku seharusnya berbicara dengannya saat itu. Mengapa dia tetap diam di belakang kabinet itu? Mengapa dia tidak melaporkan kematiannya dan mengapa dia berkata, tidak ada siapa-siapa? Mengapa dia mengalihkan CCTV dari arah ruang istirahat? Kenapa? Dia selalu menatap ponsel dengan berbagai ekspresi. Lingkungannya menjadi cerah dan inderanya mulai berangsur-angsur kembali. Kehadiran yang kuat tidak membuat cerita Anda berantakan. Seseorang yang suka rapi tidak pantas menerima ceritamu. Sebuah suara terdengar dari suatu tempat. Lihat, ini, dorong dan tarik. Tidak, saya pikir setelah menonton setiap film yang ada di bumi. Bukankah itu keinginan untuk menjadi satu? Yo Sangah perlahan membuka matanya dan menemukan 3 makhluk di sekitarnya. Ada makhluk seperti cumi mengenakan kacamata. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan punggung bengkok. Akhirnya, orang cantik yang memancarkan suasana aneh di mana gendernya tidak diketahui. Saat dia melihat keberadaan terakhir, Yo Sangah melonjak kaget. Kamu, kurung tutup petik 2. Anda bangun, pustakawan baru. Keindahan netral, Nirvana tersenyum. Yo Sangah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa orang ini ada di sini? Nirvana menatapnya dan berbicara. Ini penjelasan panjang. Anda akan segera tahu. Anda beruntung. Anda adalah orang pertama yang memasuki perpustakaan ini sejak saya tinggal di sini. Kombinasi huruf meluap di belakang 3 makhluk. Selamat datang, pustakawan baru Yo Sangah. Yo Sangah melihat sekeliling. Cahaya redup dari lilin menerangi kegelapan di mana-mana. Perpustakaan. Ada banyak sekali rak buku yang dipenuhi buku-buku yang sepertinya tidak berakhir. Sudah lama sejak dia melihat perpustakaan sebesar ini. Kata-kata Kim Dokja muncul di benaknya. Jika dia bisa hidup lagi, apakah dia mau membaca buku yang bukan dari penulis itu? Apakah ini yang dia maksud? Dia tidak tahu tempat apa ini. Dia tidak tahu mengapa Kim Dokja mengirimnya ke sini atau apa yang diinginkannya. Tetap saja, dia punya firasat. Jika dia membaca buku-buku ini sekarang, dia mungkin bisa menyelesaikan banyak pertanyaannya. Akankah Anda membacanya? Iya, petik 2. Jika Anda membacanya, Anda mungkin menyesal. Ini mungkin kebenaran yang tidak bisa Anda tangani. Tangan Yo Sangah berhenti ketika dia mendekati buku itu. Itu bukan karena kata-kata Nirvana. Itu karena seorang pria yang dikenalnya baik muncul dalam kegelapan. Dia tidak akan menjadi pustakawan. Kim Dokja ada di sana. Kurung buka. Dokja si. Aku merasa sangat lega saat melihat Yo Sangah menatapku dengan tatapan kosong. Itu sukses. Entah bagaimana, saya berhasil menjaga jiwa Yo Sangah. Tubuh jiwanya masih rusak tetapi kekuatan yang mengalir samar melalui perpustakaan memulihkan jiwanya. Aku membungkuk pada Yo Sangah. Aku menyesal telah membawamu ke tempat yang kumuh. Tolong tahan sedikit. Aku akan segera membawamu keluar. Petik 2. Tempat lusuh apa? Pria bodoh yang tidak tahu spiritualitas kebenaran. Sudah lama, Nirvana. Bagaimana Anda datang ke sini? Dinding, seharusnya tidak membiarkannya. Aku menemukan tipuan. Ekspresi Nirvana tidak biasa.
Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tetapi ini adalah keputusan yang sangat buruk. Ada alasan Anda memiliki tembok itu. Saya rasa begitu. Itu tidak berbicara kepada saya sekarang, tetapi dinding keempat pasti sangat marah karena apa yang saya lakukan. Aliran udara yang tajam mencapai kulitku dan aku bisa merasakan emosinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk khawatir. Jika tembok itu mau, itu bisa mengubah satu atau dua pustakawan menjadi debu cerita. Aku sudah bilang, dia tidak akan menjadi pustakawan. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu katakan. Jika kamu mengirimnya ke sini maka secara alami. Aku akan membawanya keluar lagi. Nirvana mengerutkan kening seolah dia mendengar sesuatu yang konyol. Apakah Anda pikir dinding akan membiarkan itu? Bahkan jika itu mungkin, tubuh wanita itu sudah mati. Tidak ada tempat untuk kembali ketika tubuh mati. Aku diam-diam menatap Nirvana. Kemudian ekspresi Nirvana menjadi aneh. Mungkin, kamu. Dia sekarang menjadi bagian dari dinding keempat dan mungkin sudah membaca pikiranku. Bibirnya bergetar ketika Nirvana berteriak, tidak. Bahkan jika dinding memungkinkan, saya tidak akan melakukannya. Nirvana. Nirvana pasti tahu, ada banyak jenis, atribut, di dunia tetapi hanya ada dua atribut, keabadian sempurna. Salah satunya adalah regresi Yo Jong Hyuk dan yang lainnya adalah. Di mana sponsormu, penjaga mandala sekarang? Reinkarnator pertama. Sekarang tiba saatnya untuk bertemu dengan protagonis ketiga dari cerita tersebut. TL, Rainbow Turtle.